Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Karangan dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Karangan. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan yang sehat. Kedua kalinya selawat serta salam hendaknya senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, di sini pada kesempatan kali ini saya selaku CGP Angkatan 8 ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Saya sendiri juga masih belajar, masih dalam tahap belajar, yaitu tentang diseminasi budaya positif yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk rancangan tindakan untuk aksi nyata, yang pertama adalah latar belakang, tujuan, tolok ukur, lini masa tindakan, dukungan yang dibutuhkan. Latar belakang yaitu murid tidak suka peraturan yang sifatnya mengekang. Murid mematuhi peraturan hanya karena takut dihukum. Apabila murid mendapatkan hukuman, tentu hal itu akan mempermalukan dirinya dan menyisakan rasa sakit hati ataupun dendam. Selain itu, kepatuhannya hanya dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan tujuan dari budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah, tujuannya yang pertama adalah membantu murid untuk melaksanakan kedisiplinan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab pribadi, membangun hubungan positif antara guru dan murid dalam hal kedisiplinan di sekolah. Yang ketiga yaitu terwujudnya budaya positif dalam rangka penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Tolok ukur di sini yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan keyakinan kelas. Yang kedua, siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah disusun bersama. Lini masa tindakan yaitu yang pertama yang saya lakukan adalah menghadap kepala sekolah dan menyampaikan pentingnya budaya positif di sekolah, meminta izin untuk melakukan diseminasi bersama rekan guru. Yang kedua, melaksanakan diseminasi dengan rekan guru terkait budaya positif tentang materi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga yaitu berkoordinasi dengan rekan guru dan wali kelas terkait penyusunan keyakinan kelas di kelas masing-masing, memantau, merefleksi, serta mengevaluasi keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Yang pertama, dukungan yang saya butuhkan yaitu satu dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru serta siswa tentunya. Orang tua dalam mendorong menerapkan budaya positif di rumah. Jadi budaya positif itu hendaknya tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga anak-anak bisa mengaplikasikannya di rumah. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang mendukung budaya positif. Sebelumnya menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya ingin membahas sebentar terkait tentang budaya positif. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan budaya positif itu apa? Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya terkait apa itu budaya positif. Mungkin Bu Heni bisa menyampaikan terkait budaya positif itu apa? Positif menurut saya ya budaya atau kebiasaan yang baik atau bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin ada yang lain, Bu Narti ataupun Bu Irul mungkin bisa menyampaikan. Monggo Bu Narti. Budaya positif itu budaya yang bisa yang baik, jadi yang positif. Ya, oke. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Dalam pandangan saya budaya positif itu adalah nilai-nilai kebaikan dalam konteks yang positif yang selalu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
budaya positif itu pun terbentuk tidak serta-merta terbentuk seperti itu. Budaya positif itu pun terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Jadi tidak serta-merta muncul budayanya positif, tetapi dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap harinya, seperti itu, nggih. Dan peran kita di sini adalah sebagai apa? Pendidik. Tentunya sesuai dengan semboyannya KHD, yang namanya pendidik itu semboyannya ada 3 KHD. Yang pertama yaitu ing ngarsa sung tulodo, berarti ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Untuk yang pertama ing ngarsa sung tulodo, sebagai pendidik kita memang harus menanamkan budaya positif itu dalam diri kita sendiri. Setelah itu, ketika sudah terbentuk budaya positif di dalam diri kita, otomatis kita bisa menuntun anak-anak untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif juga, seperti itu. Sekarang mari berbagi tentang konsep budaya positif. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Sekarang perubahan paradigma belajar. Mari kita belajar bersama, karena di sini saya pun masih belajar, masih dalam tahap belajar. Mari kita berkolaborasi, saling mendukung, saling melengkapi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta ini demi kemajuan sekolah tercinta ini. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang belajar dengan paradigma baru. Dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol berdasarkan teori Stephen R. Covey, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan juga ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini dalam konteksnya di sekolah kita sendiri. Yang kedua adalah belajar dengan paradigma baru diferensiasi. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan fase perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk yang pertama, perubahan paradigma baru, stimulus respon dengan teori kontrol. Di sini adalah paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Di sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, Bapak Ibu, kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun sepertinya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Saat itu, bentuk kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol sendiri menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, nggih. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak. Jadi ada kalanya anak itu tidak selalu menuruti
apa yang kita ingin, meskipun dibujuk seperti apa, ketika anak-anak memang di dalam dirinya, dikontrol dirinya tidak ingin melakukannya, dia juga tidak akan melakukannya, seperti itu. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini adalah salah satu miskonsepsi yang salah. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya mereka sendiri. Oh, apa iya ya aku itu seburuk itu, ketika ada guru yang memberikan kritik kepada dia seperti itu. Mereka akan mengembangkan dialog diri yang negatif. Dia akan meraba-raba dirinya, apa iya ya aku seburuk itu dan sebagainya, sesuai dengan apa yang sudah dikatakan bapak atau ibu guru. Kadangkala murid sendiri juga sulit mengidentifikasi perilaku mereka, karena guru itu biasanya hanya menggunakan kata-kata yang lembut, menyindir, istilahnya menyindir seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang terkesan memaksakan kehendaknya kepada anak kecil, Maksudnya di sini Bapak Ibu guru memaksakan kehendak kepada anak meskipun itu demi kebaikan. Alasan kebaikan. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu punya tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin 1-2 kali pemaksaan itu akan berhasil, tetapi tidak untuk jangka yang panjang. Pemaksaan hanya berlaku untuk jangka waktu yang pendek. Seperti yang sudah di skema ini lebih jelas. Stimulus respon lawan teori kontrol. Di dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Tentu semua orang itu dalam fitrahnya memang berbeda. Jadi kita dengan orang lain itu tentu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Karena kita semua memiliki latar belakang yang berbeda pula. Begitupun juga murid. Murid juga memiliki kebutuhan yang berbeda di masing-masing anaknya. Yang kedua, semua orang melihat yang sama, melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau di dalam teori kontrol, kita misalnya memandang dari sudut A. Orang lain tidak harus memandang dari sudut A juga. Orang lain juga memiliki pandangan ataupun gambaran yang berbeda. Ini wajar. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi tidak harus sama pandangan saya terhadap si A seperti ini. Tidak tentu sama dengan pandangan Bapak Ibu kepada A. Kita mempunyai pandangan yang berbeda. Selanjutnya, perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan. Bahkan semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku baik memiliki tujuan, perilaku buruk pun kadang juga memiliki tujuan. Misalnya kalau baik ingin dipuji, kalau perilaku buruk misalnya memang ada kesenangan sendiri ketika melakukan perbuatan yang buruk. Orang lain bisa mengontrol saya di dalam stimulus respon. Di dalam teori kontrol, hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain selama kontrol dirinya kuat. Anda tidak bisa mengontrol saya ketika kontrol di dalam diri saya kuat. Seperti itu. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan itu juga ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi ada sesuatu yang gagal pada saat kita memaksa. Tidak harus pemaksaan itu selalu berhasil, tidak, tetapi pasti ada kegagalan.
yang di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang bermacam-macam. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Untuk yang kedua yaitu konsep disiplin positif dan motivasi. Bapak Ibu, di sini saya ingin sekedar memaparkan terkait disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu beliau mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Misalnya saya sebagai guru, kalau saya tidak memiliki cakap disiplin diri sendiri, otomatis ada penguasa lain yang memang mendisiplinkan saya. Ada di tingkatan atas saya yang intinya berkuasa untuk mendisiplinkan saya. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Intinya, mardika iku jarwonya nora mong lepasing pangrih nging uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Seperti itu, Bu. Jadi tidak harus diperintah. Untuk menumbuhkan disiplin itu tidak hanya perintah saja, tetapi kita sendiri juga harus memerintah diri kita untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Yang kedua, disiplin positif dalam keseharian. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, aturan yang harus dipatuhi. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Awal terbentuk disiplin itu kan memang dari ketidaknyamanan, akhirnya menjadi terbiasa, dan akhirnya menjadi karakter yang membudaya. Awalnya kan aku kok dingenek nih, aku kok kudu teko jam yahene, seperti itu. Awal-awalnya kan memang menciptakan ketidaknyamanan. Aku harus bangun segini, harus datang ke sekolah tepat pukul ini. Awalnya memang dari ketidaknyamanan, akan tetapi lama-lama menumbuhkan kebiasaan dan akhirnya menjadi sebuah karakter yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu disiplin itu tanpa iming-iming imbalan, tanpa iming-iming ancaman atau bahkan hukuman. Jadi dia melaksanakan kedisiplinan itu sadar dari dirinya sendiri. Lah, sebagai pendidik, tujuan kita membantu murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Sekarang kita menginjak materi yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kemarin kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Untuk yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Bertahan hidup jelas, nggih. Kasih sayang dan rasa diterima juga jelas. Lajeng penguasaan itu kita itu memang terkadang itu butuh diakui atas kemampuan kita. Itu sudah manusiawi. Kebebasan jelas. Kita tidak suka dikekang-kekang, kita tidak suka di perintah-perintah selama itu kita dalam konteks yang positif ya Pak. Maksudnya bebas dalam konteks yang negatif ya kita sebagai pendidik ya. Nggih.
Terus yang kelima yaitu kesenangan. Kita butuh kesenangan. Butuh hiburan itu wajib nggih, wajib. Lanjut untuk selanjutnya. Sekarang untuk motivasi perilaku manusia, kita berperilaku itu ternyata ada motivasinya, nggih. Misalnya Pak G suka mendengarkan drama, itu motivasinya apa Pak G? Kesenangan atau seperti apa? Ya kesenangan ya Pak G. Kesenangan. Yaitu setiap perilaku kita itu ternyata ada motivasinya Bapak Ibu. Tanpa kita sadari itu memang ketika kita melakukan ini itu motivasinya ini. Nah motivasi itu satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu melakukan disiplin karena motivasi ekstrinsik ini, misalnya perilaku disiplin terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Melakukan kedisiplinan itu hanya ingin dipuji, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Yang ketiga yaitu menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Itu motivasi intrinsik yang ada di dalam diri mereka. Kelihatannya kok ngantuk semuanya. Kita ice breaking sebentar nggih Bapak Ibu? Siapa yang ribut? Kita ice breaking satu kali nggih Pak Ki? Kita biar agak semangat, kita nyanyi sebentar nggih. Bisa kita mulai nggih? Ini kali ini kita seperti anak TK enggak apa-apa nggih? Saya awali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Tertawa tanpa suara itu tetap tertawa tapi tidak bersuara Pak Ki. Tertawa tapi bersuara. Benar. Yang ini namanya siapa? Kira-kira gitu Bu konsepnya. Ya kamu nyanyi, Bu ada juga nyanyi. Yang ini namanya gitu, kasih contoh. Yang ini namanya Bu Anis. Terus jenengan nanti nunjuk siapa? Yang itu namanya siapa? Semua nyanyi. Yang ini namanya siapa? Yang ini namanya Bu Anis. Benar. Yang itu namanya siapa? Yang ini namanya Budina. Yang ini namanya Bulan. Namanya siapa? Yang ini namanya Sumarok. Namanya siapa? Punya dendam deh. Yang ini namanya Pak Ki. Namanya siapa? Yang ini namanya Pak Raka. Yang itu namanya siapa? Yang ini namanya Zainab. Lanjut Pak Zainab, punya siapa? Yang itu namanya siapa? Yang ini namanya Bu Heni. Lanjut. Yang itu namanya siapa? Yang ini namanya Bu Rida. Sip, lanjut Frida. Itu
Yang ini namanya Bu Irul. Ya sih. Kalau ini namanya siapa? Namanya Bu Slamet. Tepuk tangan semuanya. Lanjut, semua sudah fresh kembali ya, walaupun hanya sebentar tapi bisa untuk mencairkan suasana. Lanjut Bu. Sekarang konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Hukuman itu bagi anak mungkin yang pertama akan menyakitkan dan merasa tidak nyaman. Yang kedua, murid menjadi takut, murid menyembunyikan kesalahan. Jika murid itu sudah tahu hukumannya, besar kemungkinan murid itu akan menyembunyikan kesalahannya, seperti berbohong, seperti itu. Yang keempat, yaitu murid menjadi rendah diri karena hukuman yang telah kita lakukan. Penghargaan pun ternyata yang pertama tidak efektif. Yang kedua yaitu merusak hubungan, yaitu sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai diri sendiri. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita membuat konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Perlu monitoring yang berkelanjutan, stimulus respon, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dia hanya memikirkan konsekuensinya saja, tetapi tidak ada waktu untuk merenungi kesalahan tersebut. Sedangkan kalau prinsip restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya sendiri yang memegang kontrol tanpa ada pengaruh dari orang lain. Yang kelima, yaitu murid itu mempunyai semangat untuk memperbaiki dirinya. Konsep disiplin pada pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan budaya positif pada murid. Restitusi sendiri diartikan sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, tanggung jawab, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Sedangkan untuk ciri restitusi saat murid melakukan kesalahan, yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Memperbaiki hubungan adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan fokus pada solusi perbaikan diri. Bukan menyalah-nyalahkan, tetapi fokus pada perbaikan diri mereka sendiri. Mereka bisa menemukan solusi yang terbaik untuk diri mereka sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Tahap evaluasi diri bisa diterapkan saat melakukan hal yang salah, yaitu temukan poin penting kesalahan, temukan kondisi diri saat kesalahan itu bisa muncul. Yang ketiga yaitu temukan rencana perbaikan. Dalam poin pertama, temukan poin penting kesalahan, yaitu saya tidak suka cara saya. Contohnya, saya tidak suka cara saya saat berbicara kepadamu. Yang temukan kondisi diri saat kesalahan itu bisa muncul. Saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya berbicara terlalu cepat. Saya tidak jelas dalam menyampaikan apa yang saya inginkan. Pemahaman saya berbeda dengan pemahaman kamu. Sekarang untuk menemukan rencana perbaikannya, yaitu kita bisa besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan berbicara lebih lambat dan saya akan berbicara yang lebih jelas, menyampaikan pemahaman saya kepadamu dengan baik. Sekarang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada contoh kasus siswa tidak mengerjakan tugas. Contoh hukuman,
Guru memerintah siswa hormat bendera selama 10 menit. Itu adalah jelas hukuman. Guru marah dan murid menjadikan takut. Kalau konsekuensi itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Bapak Ibu. Murid diperintah mengerjakan tugas saat jam istirahat. Murid diperintah mengerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan murid menghargai peraturan. Sedangkan dalam restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya. Anak menjadi aktif dalam pembelajaran dan membantu siswa menemukan permasalahannya. Jadi ketika restitusi itu guru menanyakan terlebih dahulu keyakinan kelas yang sudah disepakati. Akhirnya dia akan menemukan kesalahannya dan membimbing siswa mandiri. Guru terbuka, siswa menjadi terjaga harga dirinya dan menghormati orang lain. Ketika siswa itu dimarahi di depan teman-temannya dengan dimarahi, dipanggil, itu kan beda nih Bapak Ibu perlakuannya. Anak-anak ketika bareng teman-temannya terus dimarahi itu mesti menyisakan rasa malu, minder karena tahu temennya. Sekarang kita sebagai pendidik itu ada 5 kontrol restitusi. Yang pertama kita sebagai penghukum, yang kedua kita sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Kondisi yang paling istilahnya paling ideal kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Manajer. Penghukum tentunya tidak sesuai dengan filosofi KHD. Penghukum itu penjelasannya. Contoh penerapan posisi kontrol restitusi ketika siswa tidak memakai atribut sekolah. Penghukum kata-katanya bisa seperti ini. Selalu saja kamu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ketika anak-anak ketika upacara terus berdiri di depan, itu kan dihukum. Anak-anak kan semua satu sekolah tahu jika dia melakukan kesalahan. Nah, itu adalah bentuk hukuman yang tidak efektif. Anak-anak menjadi minder, tidak percaya diri, dan kemungkinan juga menyisakan dendam kepada gurunya. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Itu sudah berapa kali ibu guru sudah memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Coba ingat bagaimana orang tuamu memperjuangkan agar kamu sekolah di sini. Terus yang ketiga yaitu sebagai teman, ayolah yang tertib. Buat Bu Guru bangga kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Sebagai teman itu memang kadang kita bingung kalau anak kelas tinggi itu kalau kita sebagai nyuruh-nyuruh saja kadang anak nggak jalan. Jadi kita itu kadang memposisikan sebagai teman, meskipun itu dalam penerapan posisi kontrol itu tidak ideal, karena anak menjadi satu, misalnya istilahnya lama, istilahnya menjadi seakan-akan temannya sendiri, guru menjadi temannya sendiri. Terus yang ketiga pemantau. Pemantau itu guru terus-terus menjadi pemantau, mengingatkan apa kesepakatan yang sudah disepakati. Yang paling ideal yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu guru itu menanyakan kesalahannya dan tahu apa yang menyebabkan dan bagaimana kamu memperbaiki. Jadi lebih ke komunikasi dengan anak, bagaimana anak itu tahu akan kesalahannya dan anak bisa mandiri mencari tahu solusi untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Ya, untuk yang pertama untuk membentuk budaya positif di sekolah ataupun di kelas, langkah yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas sebagai langkah awalnya. Perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang membentuk sebuah budaya positif. Jadi budaya positif itu memang tidak serta-merta terbentuk, akan tetapi dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Setiap perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya lingkungan positif. Perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan.
Mengapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Mengapa Bapak Ibu kok kita memilih keyakinan kelas, tidak memilih peraturan kelas? Mungkin Janis, mengapa kita itu memilih peraturan kelas, memilih keyakinan kelas, bukan ke peraturan kelas? Kalau keyakinan itu kan dari diri anaknya sendiri-sendiri yakin, oh ini begini, ini patut dilakukan, ini tidak. Kalau peraturan itu seperti sesuatu yang sudah pasti atau pakem, seandainya tidak dilakukan akan mendapatkan suatu imbalan atau konsekuensi atau hukuman seperti itu. Oke, mungkin Bu Dina bisa menambahkan. Kalau keyakinan itu sesuatu yang jadi benar sehingga orang itu akan melakukannya itu dengan unsur intrinsik dari dirinya bahwa itu tuh benar dan tidak perlu ada paksaan untuk melakukannya karena sudah menganggap itu sesuatu yang benar. Kalau misalkan peraturan itu kan memang bedanya lagi kalau keyakinan kan dibuat bersama. Kalau peraturan itu biasanya yang membuat orang yang berada di atas kita, misalnya di kelas biasanya gurunya Satu pihak. kalau di grup sekolah biasanya kalau guru biasanya yang membuat kepala sekolahnya, jadi lebih berada di atasnya, dan itu sifatnya kan kalau peraturan itu memaksa. Jadi peraturan itu biasanya akan, kalau kenapa peraturan itu dibuat, ada kata-kata yang untuk dilanggar. Nah, misalkan peraturan itu dibuat untuk dilanggar, nah itu yang menjadi miskonsepsi yang bahwa peraturan itu berarti boleh dilanggar. Tapi kalau keyakinan tidak ada kata melanggar keyakinan itu kan tidak ada. Ya, terima kasih Bu Dina. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Dina dan Bu Anis bahwa mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Karena kalau keyakinan kelas itu memang kita yakin itu adalah sesuatu nilai yang patut kita laksanakan. Sedangkan peraturan biasanya hanya satu pihak yang membuat peraturan dan sifatnya memaksa. Bisa jadi ketika berjalannya waktu peraturan itu bisa dilanggar oleh murid. Sekarang kita belajar bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Tentunya di sini guru bersama siswa membuat kesepakatan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu diskusi tentang peraturan. Fokuskan pembahasan pada motivasi dan tujuan nilai kebaikan atau aturan itu diadakan. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Temukan terkait motivasi dan tujuan dalam di sini nilai kebaikan yang telah disepakati tadi sebagai keyakinan bersama. Peraturan yang telah disepakati disusun menjadi keyakinan. Yang terakhir yaitu mendesain dan menempelkan keyakinan itu di dinding kelas masing-masing. Kegiatan membuat keyakinan kelas yaitu masih guru bersama siswa bersifat lebih abstrak pada peraturan yang lebih rinci dan konkret berupa pernyataan-pernyataan universal yang bersifat positif. Pernyataan dibentuk dalam bentuk positif sedikit saja, jadi tidak perlu keyakinan itu yang banyak, akan tetapi sedikit dipahami dan dilakukan dengan konsisten, disesuaikan dengan kondisi dan kelas masing-masing. Itu jelas. Meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita perlu evaluasi apakah keyakinan kelas itu perlu ditambah ataupun dikurangi jika budaya positif itu sudah membudaya di kelas masing-masing. Yang terakhir yaitu semua warga kelas ikut membuat saat keyakinan kelas itu dibuat tanpa adanya paksaan. Jadi membuatnya itu sesuai dengan kesadaran diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Contoh keyakinan kesepakatan kelas. Ini adalah beberapa contoh kesepakatan kelas yang mungkin bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing. Untuk yang pertama, kita ketika membuat keyakinan kelas harus menghindari kata-kata yang negatif.
tidak, jangan, atau itu tidak boleh ditulis dalam kesepakatan kelas. Kita ganti dengan kata-kata yang lebih positif, yaitu misalnya tidak boleh terlambat, berarti kita harus masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Misalnya tidak berisik, berarti kita ganti dengan mendengarkan penjelasan guru. Terus yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Kita ganti menjaga kelas agar tetap bersih dan rapi. Terus nomor 4, tidak boleh berbicara kotor. Kita ganti bicara yang sopan dan baik. Terus yang kelima, misalnya saja tidak boleh membunuh teman. Itu bisa diganti dengan saling membantu. Terus yang kelima, menegur teman ataupun seperti apa, kita ganti dengan mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita tekankan lagi untuk menghindari kata-kata yang negatif. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Sekarang dalam penumbuhan budaya positif yang terakhir, yaitu pelaksanaan segitiga restitusi. Di sini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bahwa di sini setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika murid salah, kita coba pakai segitiga restitusi ini. Caranya yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu dengan memanggil murid dan kita bicara dengan mendekati mereka bahwa semua orang itu pasti mempunyai kesalahan. Yang kedua yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti itu, Bapak Ibu guru pun juga pernah melakukan yang salah. Bapak Ibu guru pun dalam perjalanan hidup ini pasti melakukan kesalahan. Karena itu adalah menjadi manusia sempurna itu memang suatu kemustahilan, okay? Karena menjadi manusia sempurna itu memang suatu kemustahilan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, itu pasti, dan itu adalah manusiawi. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tentu ketika anak melakukan kesalahan itu ada motivasinya. Tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya ada anak yang datang ke sekolah terlambat. Tentu mereka punya alasan mengapa datang terlambat. Misalnya, saya tadi malam nonton TV-nya terlalu malam Bu, jadi bangunnya kesiangan. Itu adalah pada tahap validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, langkah restitusinya yaitu menanyakan keyakinan. Itu berarti keyakinan sekolah, keyakinan kelas yang sudah disepakati bahwa kita itu sebagai murid harus datang tepat waktu. Terus kita bisa menggali mereka bagaimana mereka memperbaiki dirinya. Misalnya kamu sebenarnya cita-citamu pengen jadi apa toh? Misalnya pengen jadi polisi. Dalam menjadi polisi itu tentu ada prosesnya toh. Bagaimana kamu meraihnya? Tentu kan dengan budaya-budaya yang positif kamu bisa meraih semua yang kamu inginkan. Ini langkah-langkahnya ketika kita melaksanakan segitiga restitusi di sekolah. Karena untuk kurikulum merdeka itu ancaman, hukuman ataupun penghargaan itu ternyata tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Langkahnya yang pertama yaitu menstabilkan identitas tadi, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini seperti ini contohnya, ketika anak-anak melakukan kesalahan kita bisa melakukan segitiga restitusi. Misalnya kemarin golib berbicara kotor di kelas, ataupun kemarin malah adik kelas, itu kita bisa melakukan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu bisa kita dekati anak itu dengan menanyakan kamu itu bukan satu-satunya yang membuat kesalahan. Memang semua orang pernah melakukan yang salah.
berbuat salah itu wajar dan manusiawi dan kita bisa menyelesaikan ini untuk mencari solusinya. Yang ketiga yaitu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi lebih tertarik mencari solusi dari permasalahan ini agar tidak menjadi kesalahan yang berulang. Seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya ini ada kasus anak yang merebut makanan temennya atau seperti apa ya. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, boleh. Kita itu boleh melindungi diri sendiri, kita itu boleh punya prinsip. Akan tetapi kita harus menambah sikap yang baru yang lebih positif dari sikap yang sebelumnya. Menanyakan keyakinan. Ini masuk ke keyakinan kelas. Yang pertama yaitu apa yang kita percaya tentang keyakinan kelas. Kita sudah sepakat kemarin keyakinan kelas ya kamu gini, konsekuensinya gini. Kita sudah sepakat, sudah yakin gitu, sudah ditempel di kelas masing-masing. Terus nilai kebaikan apa yang telah kita sepakati? Kita itu sebagai manusia, nilai kebaikan apa yang harus melekat pada diri kita? Kita tekankan lagi. Terus apa yang kamu bayangkan tentang kelas yang ideal? Itu misalnya saja ada anak yang buado sendiri di dalam kelas, itu kita bisa kelas yang ideal itu yang seperti apa toh yang kamu sukai, kita bisa menggali. Akhirnya kan anak menjadi berpikir, oh nek kelas gaduh ki aku malah gak nyaman belajarnya, seperti itu. Terus kamu ingin menjadi manusia seperti apa? Tentunya kita berharap menjadi manusia yang baik, okay? Baik dan bermanfaat. Tentunya masing-masing orang itu mempunyai cita-cita masa depan yang baik dan yang baik ya. Sekarang sampailah kita pada di penutup materi, yaitu dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang tinggi, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among dengan posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi anak-anak menjadi anak-anak yang mandiri, bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, bisa memperbaiki apa yang salah pada dirinya, bisa menemukan solusinya pada permasalahannya, bisa menjadi anak-anak yang merdeka. Merdeka di sini dalam konteks merdeka yang positif nggih Bapak Ibu. Jadi merdeka tidak hanya merdeka dalam wis aku bebas, aku arep nyapo wae. Boleh tidak, tapi merdeka dalam hal merdeka yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 elemen, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa, terus yang kedua yang ketiga, yang keempat kreatif, yang kelima gotong royong, yang keenam bernalar kritis, dan juga bertanggung jawab. Karena setiap perilaku itu pasti harus anak itu harus mempertanggungjawabkan. Mungkin sekarang anak-anak hidupnya masih di sekolah ya, tetapi anak-anak itu nanti kelak akan tumbuh dewasa, dia akan hidup di masyarakat, di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi anak-anak itu tidak hanya sekarang masih anak-anak, jadi budaya positif yang melekat pada diri anak itu kelak tentu akan berguna bagi anak di kehidupan yang selanjutnya. Mungkin nanti kalau sudah lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, ketika anak berinteraksi dengan orang lain, sebuah budaya positif itu harus tentu melekat di dalam diri mereka. Mungkin Bapak Ibu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atas materi yang saya sampaikan. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah
berkenan sudah berkenan di sini dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan tugas saya. Sekedar untuk berefleksi, Bapak Ibu bisa menyampaikan refleksi di kertas yang saya bagi, bagaimana mungkin pemaparan saya kurang jelas ataupun sebagai apa. Saya terbuka terhadap kritik dan saran Bapak Ibu semua. Saya demi perbaikan kepribadian dan profesional saya kedepannya dalam dalam bentuk kalimat ataupun kata, bisa dalam bentuk kalimat ataupun dalam bentuk kata. Ini refleksi materinya apa? Materinya Bu Alun? Bebas Bu. Merdeka. Bisa dijadikan diary. Nanti saya tambah Pak kalau nggak cukup, masih banyak itu. Misalnya tidak cukup dalam satu kata tidak apa-apa Bu, misalnya saja jos mantap. nah itu memang kita tidak bisa berjalan sendiri nih Bapak Ibu. Kalau kita ingin berjalan cepat memang kita berjalan sendiri, tetapi jika kita ingin berjalan jauh maka kita harus berjalan bersama-sama. Kita sebagai satu warga sekolah hendaknya selalu berkolaborasi dalam mewujudkan transformasi pendidikan yang lebih baik ke depannya, utamanya di dalam satuan pendidikan kita SDN 1 Karangan. Seperti itu. Mungkin Pak Rin tadi menyampaikan. Mungkin bisa berdiri, tidak apa-apa Pak Rin berdiri. Berdiri Pak Rin. Terima kasih kita mengikuti kegiatan diseminasi untuk kali ini yang ada beberapa yang saya katakan garis besar. Yang pertama, penyajian materi sudah cukup bagus dan menyangkut tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua, untuk penampilan bagus dari sisi pakaian dan semuanya bisa diterima dengan baik. Yang ketiga, untuk suara cukup lantang menguasai seluruh ruangannya. Berikutnya untuk pemanfaatan durasi waktu ini tepat. Ya, ada 10 menit untuk transaksi ini. Tepuk tangan untuk Terima kasih Pak Rin sudah mungkin yang lain Bapak Ibu Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Bu Arsi, Bu Alun. Bagi saya sudah sangat luar biasa dan keren sekali untuk Bu Alun. Yang bagus dan juga menarik.
Gaya berbicaranya juga sudah sangat percaya diri dan juga lancar. Mungkin dari segi materi akan lebih jelas ketika per poin tadi Bu Alim bisa memberikan contoh-contoh tindakan supaya teman-teman lebih memahami mengenai materialnya yang terkendala oleh waktu. Jadi Bu Alim bisa sharing-sharing dengan teman-teman di waktu-waktu istirahat atau jam-jamnya. Secara keseluruhan sudah sangat luar biasa dan berikan aplaus yang luar biasa untuk angkatan 8 Dari SDN 1. dari SDN 1 Karangan. Terima kasih Bu Dina sudah memberikan refleksi untuk saya. Mungkin memang masih banyak kekurangan di sini pun saya juga masih dalam tahap belajar nih Bapak Ibu, karena mengikuti CGP ini baru berjalan 3 bulan. Tentunya masih banyak ilmu lagi yang bisa saya adopsi. Mungkin ada yang lain satu lagi, Gusul, Nampo Bunarti, Nampo Bunarti. Ya maaf ya Mbak. Monggo pakai. Ah, Nah, Nampo Bunarti, monggo ada apa Bunarti? Monggo. Merdeka pagi, bebas menyampaikan. Karena semua orang kan pasti punya pandangan yang berbeda, tidak sama. Pandangannya Pak Arin dengan pandangannya Bu Dina tidak sama dengan pandangan Bu Nanti ataupun pandangan Pak Ki terhadap materi yang sudah saya sampaikan tadi. Monggo Bu Nanti. Terima kasih. Saya mantap. Terima kasih. Bu Alim. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pembelajaran ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Salam bahagia. Terima kasih. Terima kasih Bu Nanti. Kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk Bu Nanti. Mungkin dari kelompok sini, Pak Zainal atau Pak Raka, monggo. Dari sini saja Bu nih. Oke. Yang pertama, penampilannya cukup percaya diri. Yang kedua, cukup sesuai dengan mengeksplorasi kurikulum Merdeka. Yang ketiganya luar biasa. Jadi kuat betul Sebelumnya terima kasih atas kesempatan kali ini menambahkan tentang bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan pendidikan kita. Semoga nanti kita bisa melaksanakan dengan baik sehingga bisa menciptakan budaya positif yang ada dan juga bisa mengangkat dan meningkatkannya. Secara keseluruhan sudah bagus, luar biasa untuk rekan-rekan. Dan yang disampaikan sudah bagus dengan topiknya. Yang ketiga penyampaian bagus, ya. Mungkin lebih ditingkatkan interaktif dengan serta orang-orang dulu. Ini yang bisa saya